Kami melihat kemurahan dan pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Melayakkan setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Menolong dan membimbing kami Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur karena betapa baiknya Engkau Yesus bagi setiap kami. Betapa baiknya Engkau bagi setiap kami Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur buat apa yang sudah kami terima hari ini. Bersyukur buat berkat dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mau nyatakan pujian ini sebagai doa.
Bersama kita menyatakan pujian penuhi kemuliaan, dipenuhi pujian kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak terima glory. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kita menyatakan Kau saja Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan Kau yang suci, Kau saja. Sebab sungguh hanya Yesua yang layak menerima pujian sembah syukur kami Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau yang layak Tuhan. Angkat suaramu sembah Yesus. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, layak terima glory, layak terima
Kami mau menyebut nama-Mu Tuhan. Pada setiap kelemahan kami Yesus, sungguh kami hanya mau menyebut nama-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Yes, Allah. Yesus. Yes, There is hope and
name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every strong, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Oh, yes, Lord. Break every storm, shine through the shadows, burn like the sun. Shout out to the mountains, Jesus in the streets, Jesus every heart and every enemy, Jesus in the freedom, I praise holy name, I speak Jesus. Shout out to the mountains, shout out to the mountains, Jesus in the street, Jesus in His presence on every enemy, Jesus to my family, I speak the holy name, it's Jesus. Shout into the mountains, to the mountains, Jesus in the street, Jesus in His every enemy, Jesus in my family, I speak the holy name, it's Jesus. Oh, shout out to the mountain, shout out to the mountain, Jesus in the street, Jesus every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, it's Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing, yes. With the one voice, with the one heart, we sing again. Break every storm, shine through the shadows. Oh, your name, your name. Your name is healing. Your name is love. Your name is light. Shine through the shadows, but like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depressions, I speak Jesus. I want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depressions, I speak Jesus. Give Him praise, give Him
nama Tuhan Yesus hari ini. Yang percaya Tuhan Yesus menebus engkau, sama-sama katakan amin. Yes. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan Yesus membuat kita terpesona. Amin. Yes. Mari sama-sama kita buat tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Segala perbuatan, say what?
perbuatanku, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise Lord. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita semua bersuka cita hari ini, amin. Yes, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan. Ko Michael akan pimpin kita dalam doa. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang dahsyat yang Kau berikan Tuhan. Kami akan memberikan sebagian dari yang kami punya Tuhan, yang menjadi milik kepemilikan Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah persembahan yang hidup. Kami berikan dengan hati yang bersuka cita. Haleluya, amin. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu, selalu ada untukku. Mari sekali lagi kita mau nyatakan pujian ini sebagai doa. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai, ku cintai Tempat kediaman-Mu Tuhan. selamanya.
Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu untuk kami tidak mau mengingkari Engkau ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Hari ini hamba-Mu datang kepada Engkau Tuhan, mau menyaksikan iman yang Engkau berikan kepada setiap kami. Iman percaya yang tidak pernah luntur kapanpun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Perlindungan-Mu penuh. Begitu antusias kami mendengarkan penyembahan dan puji-pujian kepada Engkau Tuhan. Setiap kami juga mau antusias. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur selalu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke. Suaranya masih bisa digedein dikit ya. Suaranya udah jelas? Oke. Hari ini kita akan membahas topik ya. Satu topik mengenai iman. Dikasihi dan diberkati. Kita tahu bahwa Abraham dikasihi dan diberkati Tuhan beserta dengan keturunannya. Setiap kita juga adalah keturunan dari Abraham ya, DNA rohani dari Abraham. Oke, kita start. Pertama kali, ya next slide. Kita tahu bahwa di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Abraham setia dan patuh akan perintah Tuhan. Ya. Dia udah dibawa oleh ayahnya Tera untuk menuju tanah Kanaan, tapi dia besar di tanah Haran ya. Dan satu ketika Abraham berbicara, mendapatkan firman dari Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya. Saya mau ke Pantai Indah Kapuk, Peak ya. Saya buka Waze. Saya lihat Waze, loh kok 1,5 jam. Naik tol 1,5 jam. Saya berpikir, wah ini kelamaan, biasanya sih cuma 45 menit, paling lama 1 jam. Kok 1,5 jam nih waste-nya. Nah kemudian saya berpikir, saya ambil jalan saya sendiri. Saya di Jakarta udah 40 tahun, jadi tahu jalan-jalan tikus katanya. Udah saya berangkat, pakai jalan saya sendiri. Kagak nyampe-nyampe, udah 2 jam kagak nyampe-nyampe. Macet kiri kanan, saya gak percaya wes. Saya buka Google Map, waduh disuruh belok-belok segala macem. Saya buka wes kembali, wah nambah 1/2 jam lagi. Saking cari jalan kok makin bingung gitu. Akhirnya sampai di Peak, tetap nyampe, tapi udah hampir 3 jam. Saya berpikiran begini Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan ya. Waste-nya kita itu apa sih? Untuk kita nyampe ke destinasi yang kita tuju. Ya.
Bagaimana dengan Abraham ketika itu? Dia nggak tahu, dia percaya. Kamu jalan. Waste-nya kita itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Kita jalanin. Kok gini ya Tuhan? Kok gitu ya Tuhan? Terus Tuhan nanya, mau jalan sendiri? Atau mau ikut aku gitu? Nah Abraham begitu setia. Dia patuh kepada perintah Tuhan. Next. Kemudian kita lihat di Kejadian 13 ya. Abraham juga rendah hati. Ya. Abraham rendah hati. Penyerahan hak dengan iman. Dia membangun perkawinan dengan Sarah dan tidak mendapatkan keturunan at the time. Ya kan? Terus ketika dia dengan Lot di tempatnya dia itu, waktu itu, apa yang terjadi? Mereka ribut. Yang ternyata ribut itu dibawa. Nah menurut saya, itu memang gangguan-gangguan yang selalu ada di dalam kehidupan. Noisy ya, bahasa Inggrisnya noisy. Jadi ada sesuatu gitu yang kita nggak paham. Kadang-kadang hal-hal demikian melatih kita. Saya hari ini pagi-pagi bangun, ya, jam 5 gitu. Kebetulan dapat tugas di equipin gereja kurang lebih 2 jam. Terus ada perjamuan kudus. Kemarin juga baru balik ya dari luar kota malam. Terus ada pelayanan malam, pulang di rumah hampir jam 12. Terus pagi-pagi teler dikit tuh, turun di bawah. Terus ambil tempat untuk perjamuan gitu. Jatuh pak gitu, waduh kaget. Terus saya berpikir, wah Tuhan ngajarin, lu mesti serius loh, gitu. Mesti serius. Langsung saya kaget. Jadi ada berasanya itu ya, ada bisikan, serius, bangun gitu loh. Kok cuman capek badan doang? Oh langsung melek loh, langsung sapu. Pecahannya istri saya turun loh, kok pecah? Tenang, right respon. Ya, Tuhan mau kita right respon. Jadi kita nggak menggerutu, gila, kenapa begini, kenapa begitu, enggak. Oke? Nah di sini terjadi keributan dengan Lot. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ya, ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Ya, kejadiannya itu luar biasa. Kita tahu tafsiran firman ini, ya. Kita diajarin untuk apa? Mempercayain dengan iman apa yang tidak kelihatan. Janji Tuhan itu loh yang dipegang oleh Abraham. Oke? Jadi bukan yang kelihatan belum tentu itu benar gitu loh. Apalagi hari-hari ini, ya, flexing begitu banyak yang kita lihat kagak bener gitu loh. Ya. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah dia peduli dan right response. Ya. Dia udah dengan Lot ribut. Lot yang udah luar biasa dari harta benda, wah luar biasa. Mereka pesta, mereka apa, anak-anaknya luar biasa. Tapi ketika Lot di dalam masalah, ya, diserang gitu, mau diambil negeri yang didiami, Abraham mendengar hal itu, bahwa sanak saudara tertawan, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Jadi dia menang, luar biasa. Dia tahu, dia care, dia responnya benar gitu. 318 ya, 318. Nah, mengenai
berikutnya adalah mengenai perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ya, di Kejadian 17. 6 dan 7. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Janji Tuhan ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Percaya, Abraham percaya ya. Kemudian nextnya iman Abraham diuji ya di Kejadian 22 1-2. Setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, Isaac ya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, kebetulan cucu kedua saya namanya Isaac juga. Ya, iman kepercayaan Abraham diuji. Jadi dia pakai apa? Dia pakai pikiran sendiri, ya, duniawi, atau dia serahkan kepada Tuhan. Ya, tadi contoh Wes itu. Awalnya kalau saya ikutin Wes aja, emang benar kepik itu paling 40 menit kalau nggak macet. Apalagi waktu COVID ya, itu 30-35 menit. Begitu hari Jumat sore, ya pasti 1,5 jam, 1 jam, 1,5 jam. Apalagi kemarin ya, orang-orang dari Sunter, Kelapa Gading, katanya ke sono naik tol aja udah berhenti gitu loh. Nah, tapi percaya bahwa dia pakai satelit loh. Nah, itu satelit. Bagaimana dengan Bible? Ini satelitnya yang multidimensi, yang luar biasa. Ya pasti mantep. Oke? Jadi kita lihat Abraham diuji dan ternyata dia menang ya, Jehovah Jireh. Jadi udah disediakan semuanya. Ya, janji Tuhan ya dan amin ya. Oke. Setiap Abraham melakukan sesuatu dan dia merasakan campur tangan Tuhan dan dia menang, dia mendirikan mezbah. Ya, next slide. Oke. Dia mendirikan mezbah di Shikem, di Betel, di Hebron dan di Moria. Ya, luar biasa. Nah, hari ini yang saya mau jelaskan sebenarnya kenapa bangsa Israel sampai hari ini yang jumlahnya sekitar hanya 15 jutaan dibandingkan populasi dunia sekitar 7 miliar, mereka menguasai dunia. Mereka menguasai perekonomian dunia. Mereka menguasai resources, batu bara, dan sebagainya. Apa sih yang menjadikan mereka sangat luar biasa? Ya, ternyata memang janji Tuhan dan mereka melaksanakan apa yang menjadi ya ketetapan Tuhan itu gitu loh. Oke. Ya. Next slide. Itu ada Shema Israel ya. Kita tahu bahwa mengasihi Tuhan adalah perintah utama. Ya. Kita bisa baca di Ulangan 6 1-25. Ya, cuman saya ambil 2 aja ya. Mereka sampai kalau kita pernah ke Israel, wah mereka mengasihi Tuhannya luar biasa ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan, Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Ya, jadi mereka percaya bahwa semuanya dari Tuhan. Oke. Nah, kita ini gimana? Kita keturunan dia enggak? Kita buktikan. Next. Abraham bapak orang beriman dan keturunan rohaninya dikasihi dan diberkati Tuhan juga. Ada di mana sih? Di Galatia 3, 7, 8, dan 29. Saya kutip di situ ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Mau gak kita membangun iman kita sebagai anak Abraham? Anak keturunan DNA Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Tuhan membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh
karena iman tetap telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati, termasuk kita. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini loh kuncinya, ya. Oke, udah jelas ya, udah sampai di sini. Nanti saya akan jelasin apa sih yang dilakukan oleh mereka. Kita akhir-akhir ini dengar terintimidasi oleh COVID. Terus terakhir terintimidasi oleh perekonomian, recession, inflation dan sebagainya. Waktu awal tahun kita sharing juga di sini bahwa ternyata di Indonesia ada hidden economic, ya, hidden economic. Ya, tempat kita nggak sadar, ternyata APBN kita melejit, cadangan devisa kita melejit, ya kan? Tertinggi sepanjang Indonesia ada. Yang lebih hebat lagi, kita ini punya yang namanya laporan keuangan negara. Dulu nggak ada, ya, profit and loss-nya nggak ada, balance sheet-nya nggak ada, cash flow-nya nggak ada. Hari ini ada semua. Infrastruktur luar biasa. KTP kita udah nggak bisa apa-apa loh. Itu NIK-nya, nanti NIK-nya pun akan menjadi nomor NPWP, ya, coming soon. Jadi semuanya udah terkoneksi. Ya, ipar saya dia mau pindah, hampir 20 tahun dia tinggal dengan saya menikmati KTP bersama. Terus suaminya bilang pindah aja. Terus berpikir barangkali seperti dulu ya. Dia tanya, bisa gak 2 KTP? Saya bilang saya juga kagak ngerti ya. Tapi untuk saya sih jangan gitu loh. Urus gak bisa, cuma 1. Ya, ketika dia mau diberikan KTP Depok, dia pindah ke Depok. Itu KTP asli yang Jakarta dia tarik loh. Gitu. Jadi Indonesia luar biasa. Proyek IKN saya terangkan waktu itu. Ya, terus ada lagi kita lihat akan pemilu, dana pemilu masuk yang luar biasa, ya. Terus kita juga investasi dari beberapa negara itu ngucur luar biasa, termasuk firman juga ya mengatakan harta-harta orang tidak benar akan ditarik kepada kita. Itu masuk ke Indonesia, sangat dahsyat. Uang beredar itu luar biasa, uang beredar. Suku bunga biasanya kita berpikir dia akan problem, ternyata enggak gitu loh. Wah, ini hidden economic itu artinya di dalam perpajakannya tidak dilapor tapi duitnya ada, ya. Saya juga baru dari luar kota, terus kita ada ke Bali, stuck tuh, nggak bisa jalan. Harga hotel segala macam double, harga makanan udah lebih mahal dari Jakarta. Wah, itu sangat luar biasa. Oke? Nah, next slide. Memperoleh harta sejati, ya. Harta sejati dari Tuhan. Harta sejati dari Tuhan adalah roh. Pertama roh, rohnya dia. Ya, seperti Daud bilang, janganlah ambil rohmu daripadaku. Ya. Hari ini setelah murid-murid Yesus yang percaya atau tidak, dia berpikir bahwa Yesus datang dia jadi raja yang kelihatan. Ternyata enggak. Dia raja yang di atas pencipta langit dan bumi. Luar biasa ya. Yang punya segala-galanya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dah dia mengirimkan apa? Roh Kudus ke dalam setiap kita. Supaya apa? Supaya kita ini selalu di dalam bimbingannya. Jadi kita jalan terus pakai Waze Bible, ya. Harta yang paling nomor 1 adalah rohani, ya, iman, keselamatan kekal. Kita mesti ibadah. Harta jiwa, harta tubuh, harta keluarga, kita udah diberikan keluarga, ya. Kadang-kadang keluarga itu orang bilang gua kagak cocok, ya memang kagak cocok, nggak mungkin cocok, ya kan? Karena kita ditajamkan oleh pasangan kita kan. Saya juga sampai hari ini masih ditajamkan loh, Pastor Petrus, benar nggak? Udah umur lakcap masih kayak gitu, masih ditajamkan terus gitu. Oke, ya harta sejati adalah harta yang sifatnya melekat ya. 1-5 ya urutannya. Dan harta benda adalah harta ke-6, itu yang selalu digoyang kita ya. Kalau kita tahu murid Yesus itu cuma jatuh, manusia itu jatuh pertama itu pasti karena mamon tok. Yang lain-lain itu bumbu. Tapi mamon itu sangat menguasai. Keluarga dipecah, rekan bisnis juga problem. Ya kita lihat tadi Abraham dengan Lot, dia nggak lihat itu.
Dia latih orang-orang dia. Itu sebagai amanat agung ya, mengasihi orang. Oke, kita lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sekarang. Saya ngamatin mereka-mereka yang sangat luar biasa, Bill Gates dan sebagainya ya. Oke, nomor 1 ya, kita lihat next. Kita tahu kasih Tuhan tanpa syarat, berkat Tuhan bersyarat. Mereka ngikutin ya berkat-berkat yang turun kepada mereka. Mereka tahu ya, saya ngobrol sama mereka, kebetulan ada rekan bisnis juga, bisnis air segala macam. Dia ngerti. Di Israel kan tanaman itu di atas plastik aja bisa tumbuh buah, sayur dan sebagainya. Mereka tahu kekayaan sesungguhnya ada di mindset. Semua mesti right respond. Ya, nomor 1 right respond. Ada tekanan, kita harus cari jalan keluar. Dia pengen tekanan. Kalau tidak ada tekanan, itu pasti lemah, ya kan? Besok mau ulangan, besok mau ujian. Waduh, cash flow saya problem. Gimana nih, Pastor Petrus? Ya, ini saya cerita. Gimana kita doain gedung ini? Bagaimana supaya diberkati gitu kan? Langsung tanya ke Pastor Petrus. Oke. Terus mereka tahu membaca, belajar, networking itu tiket sukses. Networking, ya kan? Ketika orang yang di sini evaluasi mengenai Alpha, dia tahu, Pak Jeffrey kenal loh bos-bos Alpha. Oke Pak, lanjutin gitu loh. Padahal itu juga campur tangan Tuhan ya Pak ya, kita doain. Oke, kita tahu di Amerika ya, 70% yang lulusan college, yang top ya, itu dari Israel, Yahudi. 30% professional di USA ya, itu dari Israel. Jadi mereka tahu mindset itu penting, knowledge itu penting. Oke. Jadi mesti ada tekanan, mesti right respond. Yang kedua, syadakah. Syadakah adalah arti yang sebenarnya itu memberi, berbagi secara adil dan benar. Jadi bukan yang kita dengar sedekah. Ini asli bahasa aslinya, Ibraninya ini ya syadakah. Ya, kalau lihat bahasa asli ya memberi. Tapi memberi bukan kasih terus selesai, enggak. Dia memberi dan dia mau tahu apa yang diberi itu akan berbuah dan orang itu akan memberi kepada orang lain. Syadakah. Jadi minimum 4% dari pendapatan mereka berbagi. Membangun komunitas yang tidak mampu menjadi mampu dan independen dan memberkati orang. Oke? Kemitraan, pinjaman dan lain-lain. Kalau mau tahu misalnya perbankan, koperasi, private equity, investasi, konsepnya dari sedekah. Jadi investor itu kasih kepada kita modal, itu dia mau tahu bahwa kitanya itu bisa kembangkan modal itu, baru dia ngasih. Kalau kalian tahu joint venture, terus angel capital ya, yang dilakukan oleh Bill Gates itu dia sisihkan uangnya cukup besar untuk membantu bisnis-bisnis kreatif. Kemitraan itu sedekah, ya kan? Dan dia juga keluarin dana yang sangat besar untuk dunia, ya, termasuk Warren Buffett, termasuk Facebook, Mark Zuckerberg, itu 90% loh harta dia berikan. Tapi 90% dia sisa 10%-nya aja masih, kalau di Indonesia dia orang terkaya gitu loh. Bayangin 90% dia beri, itu asetnya luar biasa. Jadi syadakah ya, nomor 2. Oke, nextnya. Ini chutzpah, confidence. Jadi manusia ini mesti punya confidence. Dia tahu bahwa dia bisa, ya. Kemampuan mengemukakan pendapat. Coba deh debat dengan orang-orang mereka. Mereka itu sangat komprehensif. Dia nggak asal debat. Dia punya referensi baru dia debat. Dia ngerti baru dia debat. Justru itu pernah saya terangkan juga di sini bahwa yang paling rendah kan asumsi. Kalau cuma asumsi, lihat kulitnya doang terus berasumsi, berkembang, itu kan nggak benar. Jadi ada asumsi. Nomor 2 ada apa? Data kan, data asumsinya lebih benar. Cukup nggak? Enggak loh. Datanya itu bisa salah, bisa benar. Apalagi kalau dimanipulasi. Mesti ada knowledge. Ya, ketika kita punya knowledge, kita punya data, asumsinya lebih benar. Cukup nggak? Knowledge itu nggak cukup, karena knowledge judge knowledge. Tapi kalau knowledge itu dipakai, itu namanya apa? Experience dong. Experience the knowledge kan. Jadi
Kita belajar bagaimana knowledge itu kita pakai. Oh iya bener loh. Kalau paku begini nih caranya. Bukan pukul begini dari samping. Oh iya bener ya. Katanya begitu, kita coba dong knowledge. Terus jadi tukang misalnya udah 10 tahun, itu namanya skill. Nextnya skill. Dari skill ke atas itu righteousness, firman Tuhan. Dari righteousness ke atas itu namanya wisdom. Ya kan? Hikmat Tuhan. Jadi Cuspa itu adalah kemampuan orang ya, yang bisa dia pakai. Kenapa dia mampu? Ya karena punya pengetahuan sekolah yang tinggi tadi ya. Dia tahu bahwa investasi yang paling penting adalah di mindset. Beribadah, percaya kepada Tuhan, knowledge berkembang. Ya, knowledge Tuhan akan kasih zaman demi zaman loh nih. Sekarang udah masuk, Tuhan memberikan apa? AI, artificial intelligence. Udah sampai di situ. Ya, analisa dan sebagainya, mau periksa rekening koran itu cepat tuh pakai AI hari ini, ya kan? Kenapa berkembang? Karena masalah intimidasi di dunia ini makin berkembang juga. Ya, teman saya nih, ini maaf nih, teman saya pengusaha besar juga. Terus ada satu divisi 47 orang. Terus barangnya hilang. Kalau hilang dikit-dikit biasa, tiba-tiba satu hari hilangnya gede. Terus dia tanya, loh gimana nih barang hilang gede gini? Yaudah lapor polisi deh. Polisi bingung juga caranya gimana. Dia bilang oke, dia cek. Akhirnya polisi bilang coba lihat rekening koran semua karyawan dia di divisi A ini. Cek. Terus akhirnya mereka mau. Yang tidak mau kasih dikeluarin dong, artinya kan something wrong. Dia bilang oke, periksa. Ya, diperiksa. Apa yang terjadi di Indonesia ini sangat berbahaya. Mungkin untuk anak-anak muda juga hati-hati gitu ya. 47 orang, 4 orang aja yang bersih. 43 orang problem. 43 orang itu hampir semuanya punya pinjol. Pinjaman online. Dari 43 orang itu ya, 47, 43 ini bermasalah. Ada pinjol, ada judi online. Dari 43 itu 20-an itu judi online. Judi online hari ini dia bisa pasang 25.000 satu hari 4 kali. Nah akhirnya diambil keputusan yang pinjol oke lah. Tapi yang pinjol plus judi online 20-an orang dikeluarin. Gak dipertimbangkan lagi. Jadi uang masuk ke Indonesia itu dahsyat melalui berbagai-bagai masalah gitu kan. Nah di Cuspa ini juga menerangkan bahwa mereka itu jago-jago membuat proposal yang komprehensif. Confidence, proposal yang komprehensif. Percaya diri, tekad, hasrat untuk berubah menjadi lebih baik dan benar. Tahu yang namanya IPO, Initial Public Offering. Artinya apa? Go public. Mereka bikin prospektus segala macam, itu rata-rata yang jago-jago itu, yang megang keuangan dunia itu ya dari Yahudi. Luar biasa. Sampai hari ini ya kita tahu ya keluarga-keluarga yang pegang itu dia nggak muncul di Forbes itu ya. Oh, orang terkaya di dunia nggak ada. Itu keluarga-keluarga yang menguasain semua tambang, emas, perbankan, termasuk yang putih dan hitam. Yang hitam itu kan ada yang katakan bahwa mata satu dan sebagainya. Itu ceritanya panjang lagi. Soalnya ini udah 00 Pak. Oke, yang terakhir ya kita lihat cuma 4 ya. Mereka tahu seni memakai uang. Mereka tahu hemat dan berani boros. Mereka menunda kesenangan jangka pendek untuk goal jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek itu apa? Langsung kredit mobil, langsung kredit motor, langsung pinjol dan sebagainya. Dia tidak berpikir bahwa ada bunganya, ada interest banknya, ada interest pinjamannya. Pokoknya problem beresin dengan singkat, gampang sekali kok, gitu kan? Beli mobil, langsung beli mobil baru, kredit. Padahal dia nggak tahu. Kalau kredit mobil ya 4 tahun misalnya, 1 tahun bunganya 7%, 4% BCA ya kalau mobil baru. Kalau yang biasa-biasa 7-8%. 4 tahun udah 28%. Asuransinya 3%, 3 kali 4 12. Ya kan?
12 tadi tambah 7 kali 4, 28 tambah 12. Udah sekitar 40%. Beli 100 juta jadi 140 juta. Begitu jual mobilnya sisa berapa? Sisa 60-70 juta. Udah rugi hampir 100 juta. Padahal kalau disimpan duitnya bunga berbunga itu 4 tahun dicicil 100 juta, itu jadinya juga 140 juta. Dia beli nanti mobil bekas itu kan lebih murah gitu loh. Jadi seni memakai uang. Bagaimana menunda kesenangan jangka pendek untuk goal jangka panjang. Anak saya balik sekolah, terus dia naik Grab segala macam, terus dia bilang, mobil papa tuh kamu pakai aja. Oh iya, thank you loh pak, thank you katanya. Terus pakai. Saya bilang ada tapinya loh, bensin, servis, STNK semua kamu yang bayar. Oh iya beres katanya, beres. Pakai kira-kira 6 bulan, begitu rusak masuk ke bengkel, kaget. Kok kamu kaget? Biayanya 24 juta. Dia shock, belum bensin. Terus kan gaya-gayaan kan, dia ke Astamol misalnya, parkirnya udah berapa? Seharian kan dia kerja di situ, dia nggak sadar. Bayarnya sudah berapa? 60 ribu, berapa puluh ribu. Hari ini nggak, Pak, dikembaliin. Jual aja Pak, cepat-cepat jual katanya. Ya kan? Jual aja katanya, ini dia Grab aja. Ya hari ini dia menikmati karena punya teknologi kan, punya online semua. Oke, gitu loh. Ya, soalnya saya kasih dia Mercy, Pak, Mercy saya jadi Mercy saya udah jual. Gitu loh. Biayanya gede banget gitu. Jadi apalagi kalau orang yang tidak berpenghasilan tapi pamer, itu kira-kira gimana jadinya ya? Nah, itu bukan di sini nih. Seni memakai uang. Jadi mereka untuk investasi sekolah, university ya, knowledge and network itu luar biasa. Mereka spend ya 50-70% total pembelian mereka adalah buku. Jadi untuk ngisi knowledge-nya dia. Untuk uji bagaimana supaya yang dia ngomong itu bisa komprehensif gitu loh. Mereka berani boros untuk investasi di knowledge, bangun network dan lain-lain. Mereka luar biasa, mereka bisa apresiasi dengan baik. Oke, yang terakhir, yang kelima. Nah, yang kelima, mereka itu Shema Israel, selalu, terus tiap hari berapa kali gitu ya. Mereka bersama Tuhan menentukan masa depannya. Mereka mengeset goal setting, fokus kepada proses. Sukses atau gagal tergantung effort. Mereka tahu, effortnya rendah, Tuhan udah kasih nih talenta. Ya, jadi sikap hati dia bagaimana? Dia mesti kontrol dari sisi 6 harta tadi, roh, jiwa, tubuh, keluarga, ya, network dan harta benda. Mereka mesti ngatur, ya. Mereka mesti practice terus, konsisten, ya. Practice make perfect, practice and consistent itu akan perfect dan permanen. Jagalah hatimu ini kepada orang-orang yang, janganlah hatimu ini kepada orang-orang yang berdosa, ya kan? Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depanmu sungguh-sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Jadi banyak banget ya yang kita ini mesti tenang direnungin lagi, ya. Kira-kira apa sih yang saya mesti berbuat? Oke, kesaksian terakhir. Anak saya yang gede tinggal di PIK. Hari itu dia mau pameran. Jadi yang saya mau terangkan, setiap saat kita ada di dalam peperangan rohani, peperangan rohani. Kenapa? Karena yang akan merusak kita, mencuri, ya, mendestroy, menghancurkan, itu kan hal-hal yang kita tidak tahu, ya kan? Dan mereka udah jago-jago nih. Kita lagi perang di Efesus 6 ya Pak ya. Ya, kita mesti dipersenjatai kan dengan senjata rohani. Mereka tuh luar biasa. Jadi ketika anak saya tiba pada hari pameran itu di BTS by the Sea, ya, di PIK, tiba-tiba pembantunya datang, dia bilang apa? Sorry Pak, katanya anak saya sakit, saya mesti pulang sekarang. Bagaimana ini? Ya, saya pokoknya hari ini mesti pulang, kalau nanti suami saya datang, saya problem nih gini-gini. Anaknya 2 ya, ada yang kecil juga. Terus akhirnya ditelepon mertuanya supaya
dia bisa dibantu gitu kan. Mertuanya bisa datang jaga anaknya, telepon. Mertuanya bilang apa? Sorry nih Anthony katanya. Di rumah dari kemarin airnya nggak jalan, saya belum bisa keluar. Air ini nggak jalan semua loh nih. Dia tinggal di Ancol, terus problem. Belum mandi, belum apa, belum masak. Ini juga lagi trouble, lagi tunggu kantor pemasaran di situ beresin gitu. Jadi nggak bisa dia keluar-keluar. Karena kalau dia tunda kan repot. Karena Anthony bilang dia mau pergi meeting. Akhirnya telepon saya, telepon istri. Gimana nih? Langsung saya ketawa aja, tenang, papa selalu ada. Just call my name, I'll be there. Wah, itu kayak lagu juga. Gitu kan? Udah kita berangkat. Saya bilang tenang. Terus dia bilang, jadi saya mesti ngapain? Doa. Saya juga nggak spesifik. Doanya bagaimana, apa, cuman doa. Connecting sama Tuhan. Artinya apa? Waze kan? Kita buka Waze. Doa sesuai dengan Bible. Kita berdoa. Berdoa sejenak. Dia right respon. Oke Pak, doa. Kita datang, wah dia senang banget, akhirnya dia kerja sama suami istri, pergi kerja, beresin gitu-gitu dan sebagainya. Setelah 1 minggu selesai pameran, tahu nggak? Hari di mana dia masalah, itu hari penjualan yang terbesar, berkali-kali lipat. Kenapa? Right respon. Responnya benar. Ya. Datang kepada Tuhan, berdoa. Luar biasa, intimidasi luar biasa. Hari-hari ini saya yakin kitanya semua banyak intimidasi. Baik di kerjaan, hadapin atasan, hadapin rekan kerja, hadapin investasi, hadapin apapun. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang selalu ada di dalam kita. Ya, maukah kita ini menjadi rumahnya Dia? Rumahnya Tuhan kita. Roh Kudus sudah ada loh di dalam kita. Jangan sampai dia berduka. Andalkan dia, ya kan? Itu yang dilakukan oleh apa yang saya pelajari, mereka orang-orang terkaya luar biasa. Next slide-nya, slide-nya selanjutnya. Nah, Anda bisa lihat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Isaac Newton, Albert Einstein, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, ya kan? Ada Google tuh, Sergey Brin and Larry Page, itu kan semua orang-orang dari sono yang sangat muda tapi isinya luar biasa, cara investasinya dahsyat sampai saya bilang buku apapun kita nggak bisa tahu. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, hikmat Tuhan itu sangat luar biasa untuk setiap kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sampai ku terima mahkota kehidupanku.
saudara diberkati. Yes. Ya, saya lupa tadi pengumuman tambahan. Undangan dari pusat untuk kita mengikuti sidang MPD. Supaya semua para pemegang kartu pejabat boleh ikut. Itu acaranya di YHS Malang secara onsite ternyata. Waktu itu dikatakan online, ternyata onsite. Oke, diharapkan bagi rekan-rekan yang sudah diangkat, bahkan yang akan diangkat menjadi pejabat baru supaya bisa mempersiapkan diri kita ke Malang. Dan hari ini juga ada kabar baru, boleh ditampilkan yang sudah iya. Kenal ya? Dena boleh maju ke depan? Sudah di depan sih. Oke, Dena calon istrinya siapa? Stefani Gualagetsa. Oke, panggilannya? Eza. Esa hari ini tidak datang karena kerja. Jadi dari tempat ini undangan untuk semua jemaat ya. Diharapkan semua jemaat boleh datang ke Palangkaraya. Difasilitasin enggak ya? Biar Dena sendiri yang mengundang jemaat. Ya dengan hormat, dengan kasih mengundang jemaat YAS Jakarta untuk bisa mendoakan, terutama ya mendoakan dan jika bisa hadir di acara pernikahan saya di tanggal 16 Juli di Palangkaraya ya. Seperti itu. Terima kasih Pastor. Yuk kita angkat tangan kita doakan. Tuhan, kami keluarga besar YAS Jakarta bersuka cita dengan undangan yang mulia ini Tuhan. Dan kami percaya pernikahan kudus yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Juli adalah hari yang diberkati Tuhan. Cuaca cerah, undangan diberkati, keluarga semuanya sehat, dan pernikahan melimpah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sebelumnya kami akan menikmati segala berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tengadahkan wajah kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah jemaat yang terkasih dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, pernikahanmu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.